Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-13 untuk mata kuliah pengantar manajemen dengan topik kelompok kerja dan kerja kelompok. Nah, kelompok kerja dalam organisasi. Nah, pengertian kelompok kerja dan kelompok dan kelompok kerja. Menurut Stoner, Freeman and Gilbert pada tahun 1955 menyatakan bahwa kelompok adalah sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu. Nah, jadi berdasarkan definisi ini, maka kelompok memiliki karakteristik pertama adalah merupakan sekumpulan orang, lebih dari dua orang. Kemudian adanya hubungan interaksi atau komunikasi di antara kumpulan orang tersebut. Dan ketiga adalah adanya tujuan bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan bersama. Nah, kemudian kelompok kerja. Nah, kelompok kerja ini adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan terkait pencapaian tujuan organisasi. Nah, kelompok kerja ini disusun terutama jika jumlah anggota organisasi jumlahnya besar, ruang lingkupnya luas, dan pengelolaan sumber dayanya banyak. Nah, kemudian kelompok kerja organisasi ini tentunya perlu dirancang dengan baik, terutama jika organisasi beranggotakan sangat banyak, lingkup kelihatannya luas, dan juga pengelolaan sumber dayanya besar. Nah, dalam kaitan dengan kelompok kerja organisasi formal dan informal, dalam kelompok kerja ini bisa dibagi dua. Yang tadi yang formal, ya. Kelompok kerja ini adalah ada tiga bentuk. Pertama adalah kelompok kerja langsung atau common team. Nah, biasanya dibentuk berdasarkan departementasi, ya. Dan kedua, yang sifatnya kepanitiaan atau committee, adalah satu kelompok kerja yang dibentuk ini langsung oleh manajer dengan anggota-anggotanya, ya. Yang ketiga adalah kelompok kerja temporal atau khusus, atau kata istilahnya dengan task force atau specific team. Nah, ini ada untuk kepentingan tertentu yang sifatnya sementara. Kemudian tadi yang formal. Kemudian ada yang informal. Yang informal ini kelompok kerja dibentuk dengan sendirinya ketika beberapa anggota yang tidak terkait langsung dengan organisasi ini, namun dia secara kinerja ini adalah orang-orang yang berada di dalam organisasi. Nah, ini adalah kelompok kerja informal. Nah, kemudian apa alasan dibentuknya suatu kelompok? Ada katakan team building, ya. Adanya kelompok dapat memberikan sesuatu yang diharapkan anggotanya dari kelompok tersebut. Ya, misalnya terpenuhnya kebutuhan sosial, merasa mendapatkan kepuasan dan terpenuhi kebutuhannya dalam kelompok, misalnya kebutuhan sosial. Kemudian ada rasa aman, merasa puas, adanya penghargaan, dan kemudian adanya kedekatan dan daya tarik. Ya, ini yang menjadi dasar atau alasan untuk orang membentuk kelompok. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kelompok, kaitan dengan kelompok kerja yang efektif. Membangun kerjasama dalam kelompok kerja yang solid dan efektif memang merupakan sebuah tantangan tersendiri. Nah, tapi hal ini bisa terwujud dengan beberapa cara atau langkah. Yang pertama adalah membangun kepercayaan dan saling menghormati. Kemudian memfasilitasi komunikasi di antara anggota kelompok atau tim. Yang ketiga adalah menanamkan sifat atau sikap saling memiliki, sense of belonging. Ya, ini perlu dalam kaitan dengan bagaimana kita membangun kelompok, ya. Nah, kemudian ada beberapa ciri-ciri kelompok kerja yang efektif. Yang pertama, tujuannya yang akan dicapai jelas. Nah, kedua, tiap anggota ini terdorong untuk berperan aktif. Ada sharing, ada yang mendengar secara efektif, ada yang bertanya, dan kemudian ada yang menerjemahkan atau memformulasikan. Kemudian ada fungsi pimpinan. Nah, kemudian adanya berbagi peran, tanggung jawab, dan kontribusi. Ya. Kemudian adanya saling menghargai atau saling percaya juga, ya. Kemudian terbangunnya komunikasi, ya, yang dimana dalam hal ini terjadi saling menghormati. Nah, apa yang harus dihindari dari kelompok kerja yang efektif? Ya, tentunya pertama, tidak boleh egois, tidak boleh pimpinan mengecilkan ego anak buah, ya. Adanya mendorong persaingan, jangan ada sampai adanya persaingan yang tidak sehat. Kemudian jangan terjadi yang namanya saling lempar tanggung jawab atau mengkambing hitamkan orang lain. Nah,
Dalam kaitan dengan pengambilan keputusan dalam kelompok, banyak perdebatan muncul saat menentukan efektivitas pengambilan keputusan secara individu atau kelompok. Nah, di sini pada kenyataan banyak para peneliti menyatakan bahwa keputusan konsensus dengan 5 atau lebih peserta lebih unggul dibandingkan kalau keputusan itu diambil oleh individu, ya atau suara terbanyak. Nah, ini yang memang pentingnya dalam kaitan yang harus dihindari dalam proses pengambilan keputusan yang tidak efektif. Nah, kelebihan keputusan kelompok dibandingkan dengan keputusan individual yang tadi saya sebutkan, pertama, informasinya yang lebih lengkap. Ini mungkin diperlukan dalam suatu keputusan yang penting. Kemudian juga nantinya banyak muncul alternatif ya dalam kaitan dengan apa yang akan diputuskan, ya. Kemudian mendorong kesempatan hak orang-orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini adalah kelebihan dari keputusan kelompok dibandingkan dengan keputusan individu. Nah, tentunya ada juga kelemahannya. Yang pertama adalah dalam kaitan dengan pengambilan keputusan secara kelompok yang jelas memakan waktu. Ya. Yang kedua, adanya tekanan untuk menyesuaikan. Ya. Kemudian adanya tanggung jawab yang tersamar. Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan keputusan apabila diambil secara kelompok. Kemudian teknik pengambilan keputusan, pertama ada namanya teknik Delphi. Kedua ada namanya teknik keputusan nominal. Kemudian ada lagi yang namanya teknik pengambilan keputusan dengan pertemuan elektronik. Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan kelompok dan kelompok kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.